Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis dan faktor penyebab krisis perkembangan pada remaja dan usaha untuk menanganinya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Damar Wicaksono. Saya Felania Dinda Francisca. Saya Vincentia Erika Tita. Saya Putri Rahma Salsabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis krisis perkembangan pada remaja. Krisis perkembangan merupakan peristiwa normal dalam periode perkembangan manusia. Perubahan dan transisi yang terjadi pada setiap periode dapat membuat seseorang mengalami krisis. Menurut Marcia, krisis identitas pada individu dapat terjadi pada 4 area dalam kehidupannya. Di antaranya yang pertama, area pendidikan dan pekerjaan. Pada area ini menggambarkan bagaimana kesesuaian antara bidang pendidikan atau pekerjaan dengan minat dan kemampuan diri individu. Semakin tidak sesuai antara bidang pendidikan dengan minat dan kemampuan, maka individu akan mengalami krisis psikologis. Yang kedua adalah area agama. Pada area ini menggambarkan bagaimana kesesuaian antara apa yang dirasakan dan dihayati individu dengan agama yang dianut. Yang ketiga, area gaya hidup. Pada area ini berkaitan bagaimana seseorang telah mampu menentukan gaya hidup yang mereka tampilkan di lingkungan, dapat memilih apa yang dirasa cocok oleh dirinya tanpa terpengaruh oleh lingkungan luar. Yang terakhir adalah area politik. Pada area ini berkaitan dengan bagaimana individu mampu dalam menentukan pilihan politiknya yang sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya terhadap pilihan tersebut, tanpa dapat diintervensi oleh lingkungan luar atau hanya sekedar partisipasi saja. Selain itu, individu mampu percaya bahwa pilihan politiknya tersebut dapat menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Namun, perlu dipahami lagi bahwa keempat fase dari Marcia tidak mengasumsikan bahwa setiap remaja akan melewati setiap krisis. Ada pula remaja yang hanya melewati 1 atau 2 identitas, karena evaluasi serta pemahaman yang terjadi. Ada 4 tahap krisis identitas. Yang pertama ada diffusion. Terjadi ketika remaja merasa tidak perlu adanya komitem atau identitas apapun dalam hidupnya. Yang kedua adalah foreclosure. Terjadi ketika remaja merasa yakin sehingga tidak mengeksplorasi identitas lainnya yang lebih jauh. Yang ketiga adalah moratorium. Remaja secara aktif mengeksplorasi identitas, namun belum menentukan apa yang diinginkannya. Yang terakhir keempat adalah achievement. Ketika remaja telah melalui tahap eksplorasi dan telah menentukan identitas diri. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi krisis perkembangan pada remaja. Salah satu di antaranya yaitu ada faktor internal pada pribadi. Pada faktor ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada 1, pengertian salah. Remaja cenderung kurang memiliki pengetahuan dan pengertian akan suatu informasi dan berita yang ia dapatkan, sehingga remaja cenderung mendapatkan berita dan informasi yang palsu atau informasi hoax. Hal tersebut menyebabkan remaja dapat terpecah belah karena remaja tidak bisa memahami dan mempelajari berita serta informasi tersebut. Lalu remaja cenderung menjadi sumber penyebaran berita dan hoaks karena remaja tidak mencari kebenaran akan berita tersebut dan langsung saja menyebarluaskan ke media sosialnya. Yang kedua, ada kurangnya pengalaman karena faktor usia. Pada usia remaja cenderung kurang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan penalaran. Hal tersebut menyebabkan remaja dapat terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk di lingkungan pergaulan dan hal-hal yang baru ia pelajarinya. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor religius. Remaja memiliki religius yang kuat akan mampu mengendalikan dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang tercela dan buruk. Dan remaja akan cenderung melakukan hal yang baik sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat ada krisis kepribadian.
Remaja yang memiliki krisis kepribadian yang rendah cenderung memiliki tingkat emosional yang labil dan tingkat toleransi stres pun relatif rendah. Remaja yang memiliki kelemahan pada kepribadian akan menunjukkan sifat-sifat yang negatif seperti adanya kekecewaan, timbulnya stres, gangguan emosi dan kehendak, serta cara berpikir yang keliru. Dan remaja cenderung memiliki daya juang yang rendah, sehingga hari-hari remaja pun akan sulit ia lalui dan ia cenderung mudah menyerah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan lanjutan materi tentang faktor-faktor perkembangan remaja, yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Yang pertama, ketidakharmonisan hubungan antar orang tua. Bentuk-bentuk kekerasan seperti pertengkaran, kata-kata kasar, atau kekerasan fisik yang terjadi itu selalu ditunjukkan atau ditampilkan di depan remaja, dapat membuat remaja menjadi trauma. Yang kedua, orang tua selalu menekan remaja, seperti menyampaikan keinginan, memberi petunjuk, memberi nasihat, atau saran-saran dengan memaksakan kehendaknya. Yang ketiga, perselisihan antar saudara. Perselisihan antar saudara dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang bagi remaja, seperti berkembangnya rasa iri hati dan perbedaan pendapat. Yang keempat, pengaruh pergaulan yang buruk. Karena perasaan kebersamaan dalam kelompok bermain begitu mudah terbentuk, sehingga ikatan dalam kelompok begitu kuat, dan demi kelompok remaja rela mengorbankan banyak waktunya. Yang kelima, perceraian orang tua. Remaja yang mengalami situasi perceraian orang tua akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial. Baiklah, saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya krisis perkembangan. Untuk mengatasi krisis yang dialami remaja, pendidikan yang tepat dan situasi kelas yang mendukung harus diberikan agar perkembangan mereka bisa selaras. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan usia remaja, yaitu: yang pertama, perlakukan mereka seperti orang yang menjelang dewasa, yakni dengan memberikan kebebasan dan penghormatan. Misalnya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi atau menyampaikan pendapat. Yang kedua, menantang mereka dengan tujuan yang realistik, yakni dengan mengkoordinasikan aktivitas kelas dengan universitas atau pilihan profesi. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang menantang, bukan yang menaklukkan, serta sesuai secara biologis maupun fisik. Yang keempat, secara konsisten menunjuk pada persoalan identitas dan pengembangan identitas. Misalnya, membantu siswa menemukan kekuatan dan kelemahan mereka melalui tugas mereka di kelas. Demikianlah video yang telah kami buat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.